dulu Indonesia pernah mengalami demokrasi parlementer. Tetapi banyak ketidakstabilan yang terjadi dalam sistem tersebut. Bapak Soekarno selaku presiden pada saat itu, akhirnya menemukan sebuah solusi, dan solusi itu ikut merubah sistem pemerintahan, yaitu menjadi sistem demokrasi terpimpin. Pergantian dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin berawal dari dekret presiden pada 5 Juli 1956 yang dikeluarkan oleh Soekarno yang berisi, yang pertama, menetapkan pembubaran konstitusi, yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi setiap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara atau UUDS. Yang ketiga, pembentukan MPRS yang terdiri dari golongan DPR dan ditambah dengan utusan-utusan golongan, serta pembentukan Pertimbangan Dewan Agung Sementara atau DPAS. Undang-Undang Dasar 1945 kembali diberlakukan dan seluruh keputusan pemerintah berpusat kepada kepala negara. Selanjutnya, ada penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Awalnya, demokrasi terpimpin bertujuan menata kembali sistem pemerintahan yang kurang stabil semasa demokrasi parlementer. Tapi nyatanya, kekuasaan presiden pada itu terlalu besar, sehingga pemerintah mengarah ke otoriter. Misalnya, presiden langsung menunjuk anggota MPRS, padahal harusnya dipilih lewat pemilu. Lalu, pengangkatan presiden umur hidup, padahal harusnya dipilih setiap 5 tahun sekali pada Undang-Undang Dasar 1945. 3. Selanjutnya ada politik luar negeri. Terkait pelaksanaan politik luar negeri, ada beberapa contoh. Pertama, yaitu OLDEVO dan NEVO. OLDEVO atau The Old Stabilized Force adalah sebutan untuk negara barat yang sudah mapan ekonominya sejak lama dan biasanya kapitalis, sedangkan NEVO atau The New Emerging Force adalah sebutan untuk negara-negara baru yang biasanya sosialis di masa Indonesia, lebih condong kerjasama dengan NEVO. Kedua, sempat ada konfrontasi dengan Malaysia yang dipicu proklamasi berdirinya Federasi Malaysia di tahun 1963. Soekarno menentang saat itu karena kejadian tersebut dianggap sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaan di Asia Tenggara. Akhirnya hubungan diplomatik mereka pun terputus. Lalu Soekarno mengeluarkan Dwikora yang berisi 1. Terhebat ketahanan revolusi Indonesia. 2. Membantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia. Di tengah ketegangan yang terjadi di Malaysia, dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Terjadi ini memicu Indonesia keluar dari PBB pada tahun 1965. 4. Ketiga, berdirinya gerakan non-blok. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut politik bebas aktif, artinya tidak memihak blok barat maupun blok timur. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia sebagai salah satu pencetus berdirinya gerakan non-blok. Gagasan itu pertama kali muncul tahun 1955 saat Konferensi Asia Afrika di Bandung. 6 tahun kemudian, GNB diresmikan melalui konferensi tingkat tinggi di Yugoslavia. Terakhir juga sempat konfrontasi dengan Belanda karena tidak menempati janjinya membebaskan Irian Barat. Janji itu tertuang dalam hasil konferensi meja bundar. Merasa dihianati, Indonesia akhirnya membatalkan hasil KMB secara sepihak dan Uni Indonesia Belanda bubar di tahun 1956. Beberapa tahun setelahnya, hubungan diplomatik pun terputus. Seluruh warga Belanda yang ada di Indonesia dipulangkan, begitu juga duta besar dan para ekspatriat Indonesia yang ada di Belanda dipanggil pulang ke Indonesia. Tak hanya itu, Indonesia juga membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kota Swansea untuk menandingi negara Papua buatan Belanda. Puncak konfrontasi pun terjadi saat Soekarno mengeluarkan Trikora yang berisi 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Untungnya hal ini tidak berakhir sia-sia. Di tahun 1962, Indonesia dan Belanda sepakat untuk berunding di markas pusat PBB.
dan akhirnya menyepakati New York Agreement persetujuan 15 Agustus 1962. 1. Kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir pada 1 Oktober 1962. 2. Irian Barat akan berada di bawah perwakilan PBB hingga 1 Mei 1963 melalui lembaga UNTEA, United Nations Temporary Executive Authority, yang dibentuk PBB. 3. Pada 1 Mei 1963, Irian Barat akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia. 4. Pemerintah Indonesia wajib mengadakan penentuan pendapat rakyat (PAPERA) Irian Barat untuk menentukan akan berdiri sendiri atau tetap bergabung dengan Indonesia. Pada tahun 1969 di bawah pengawasan PBB. Materi selanjutnya perkembangan ekonomi agreement. Situasi ekonomi di awal masa demokrasi terpimpin tidak terlalu bagus, karena itu Soekarno mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin dengan terjun langsung mengatur perekonomian. Pertama, beliau membentuk Dewan Perancangan Nasional yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. Tugas Dewan adalah sebagai yang pertama, menyiapkan RUU Pembangunan Nasional yang berencana. Yang kedua, menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Yang ketiga, menyusun pola pembangunan semesta berencana. Ikut beberapa tahun setelahnya, Depernas digantikan oleh Badan Perancangan Pembangunan Nasional yang dipimpin langsung oleh Soekarno. Kedua pemerintah melakukan penurunan nilai untuk menekan inflasi dan jumlah uang yang beredar. Saat itu, uang bernilai Rp500 hanya bernilai Rp50 dan uang Rp1.000 hanya bernilai Rp100. Lalu simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 dibekukan. Terakhir, dikeluarkan deklarasi ekonomi atau Dekon yang sebenarnya bertujuan mencapai kemajuan ekonomi, tapi pada pelaksanaannya, Dekon tidak bisa mengatasi kesulitan ekonomi. Masalah inflasi dan perekonomian Indonesia malah jadi stuck. Selanjutnya, kehidupan sosial di masa ini, persaingan antara kekuatan politik sangat mempengaruhi kehidupan sosial. Contohnya ajaran Nasakom yang memperkuat PKI. Saat itu dengan Nasakom sebagai pegangan PKI, hampir semua aspek kehidupan dari sosial, pendidikan, bahkan media massa berada di bawah dominasi politiknya. Selanjutnya, kebudayaan tak hanya itu di bidang seni, budaya pun tak luput dari upaya dominasi PKI. Karena itu, seminar dan budayawan mempromosikan manifesto kebudayaan dengan harapan bisa lepas dari dominasi tersebut. Sayangnya, Manikebo dapat kecaman keras dari lembaga kesenian rakyat yang pro PKI presiden. Saat itu pun sepakat akhirnya Manikebo dilarang pemerintah dan usaha sudah cerita tentang masa demokrasi terpimpin.